Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya Bu. Selamat siang, Ibu Guru Hebat SD Negeri 1 Penengahan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Guru Hebat semuanya yang sudah menyempatkan hadir di ruangan ini dalam kegiatan hari ini, yaitu pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Pada kegiatan hari ini saya akan melakukan pengimbasan terkait dengan budaya positif. Ini merupakan kegiatan aksi nyata saya dalam modul 1 yang sudah saya selesaikan di pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalankan sekarang ini. Nah, jadi tugas ini itu adalah bentuk aksi nyata saya dalam modul 1.4 atau dalam modul 1 ya, tentang budaya positif. Saya harapkan kepada rekan guru SD Negeri 1 Penengahan ini agar bisa menyimak, agar bisa memperhatikan apa yang akan saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mengetahui atau sudah paham tentang budaya positif, tapi dalam hal ini saya bukan mau menggurui atau saya bukan merasa lebih pintar dibandingkan teman-teman semua. Di sini kita akan sharing terkait dengan budaya positif. Baik itu budaya positif yang sudah kita terapkan di dalam kelas maupun budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita ini. Baiklah, sebelum memulai kegiatan ini ada baiknya kita buka dengan membaca basmalah agar kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum memulai kegiatan hari ini kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Saya minta kepada rekan guru atau teman-teman untuk berdiri sebentar. Silakan. Ya, kita sudah melakukan ice breaking ya, agar kita bisa agak rileks dalam menerima apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Di sini ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah apakah makna budaya positif?
Kemudian yang kedua, apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan di sekolah? Kepada teman-teman yang ingin menjawab dua pertanyaan ini, saya persilakan boleh menjawab. Iya, silakan Bu Bunga. Ya, terima kasih Bu Lina. Saya mau coba menjawab ya. Budaya positif itu menurut saya suatu kebiasaan yang memberikan dampak baik kepada kita ke depannya gitu. Terus untuk yang keduanya yang telah saya terapkan misalnya untuk datang tepat waktu gitu, suatu budaya positif ya. Iya, Apakah itu betul. benar atau enggak? Iya, betul Iya. sekali. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Bunga untuk jawabannya. Ada yang ingin mencoba menjawab lagi? Sudah cukup ya. Nah, jadi makna budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang memberikan dampak baik ya untuk lingkungan sekolah kita. Di sini ada contoh penerapan positif yang telah kita terapkan. Tadi telah disebutkan oleh Bu Bunga bahwa contohnya adalah datang tepat waktu ke sekolah. Ya, itu merupakan salah satu contoh penerapan sikap positif di lingkungan sekolah kita. Kemudian ada lagi yang kita melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah. Itu juga merupakan contoh penerapan sikap disiplin di sekolah. Ya. Kemudian ada lagi sikap kejujuran, kemudian religius. Itu juga merupakan contoh penerapan disiplin di sekolah. Ada banyak lagi sikap atau tindakan kita dalam penerapan disiplin di sekolah kita ya. Ada sikap toleransi ya. Kemudian ada sikap nasionalis, itu juga merupakan contoh penerapan disiplin yang ada di sekolah. Jadi di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, sebelumnya kita akan membahas juga tentang filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu merupakan yang pertama adalah bukan tabula rasa. Maksudnya di sini adalah kita menganggap bahwa anak terlahir sebagai kertas putih yang sudah diisi penuh dengan tulisan-tulisan. Padahal sebenarnya itu adalah anggapan yang keliru, bahwa sebenarnya adalah anak itu terlahir itu sudah ada tulisannya, ya. Tapi tulisan itu masih samar. Nah, jadi tugas kita sebagai pendidik adalah kita menebalkan tulisan-tulisan tersebut dengan kita menebalkan laku baiknya, dengan kita menyamarkan laku yang kurang baiknya. Itu adalah tugas kita sebagai pendidik. Kemudian yang kedua, semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi semua anak itu sudah punya bakatnya masing-masing, bakat uniknya masing-masing. Antara anak yang satu dengan yang lain itu tidak sama. Mereka punya keunikan masing-masing. Kemudian berbudi pekerti, ya. Jadi semua anak itu sebenarnya sudah punya yang namanya budi pekerti, ya. Budi pekerti itu merupakan perpaduan antara gerak pikiran, kemudian perasaan dan kehendak sehingga menimbulkan semangat. Nah, itu jadi maksud dari budi pekerti. Kemudian tugas guru menuntun bakat tersebut agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi itu merupakan contoh, itu merupakan tugas dari kita sebagai guru atau pendidik. Kemudian ada lagi guru itu ibarat petani dan anak itu adalah ibarat biji jagung. Maksudnya di sini adalah
Guru itu sebagai petani, jadi kita itu harus memberikan contoh kepada kita itu memberikan contoh kepada peserta didik kita dengan contoh yang baik, ya. Kita beri pupuk yang baik agar si anak ini atau si murid ini akan tumbuh menjadi anak yang baik juga. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Dan yang terakhir adalah kita itu pendidik harus berpihak kepada pembelajaran yang kita ajarkan kepada anak itu harus berpihak kepada anak atau kepada peserta didik kita. Kemudian di sini ada perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, positif agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi lingkungan sekolah kita ini haruslah aman, nyaman sehingga peserta didik kita juga datang ke sekolah ini menjadi semangat juga untuk belajar karena melihat lingkungan kita ini adalah lingkungan yang aman, nyaman. Akhirnya di situ nanti akan tumbuhlah budaya positif sesuai dengan lingkungan positif yang sudah ada di sekolah kita ini. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Berikut ini adalah paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, itu adalah beberapa teori yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser terkait dengan ilusi kontrol. Nah, di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon, kemudian teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ya. Di sini ada stimulus respon, ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Kemudian di situ ada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Kemudian kalau teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Apa makna dari disiplin? Coba saya mau tanya ke teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan apa sih makna disiplin itu? Boleh tunjuk tangan. Ya, silakan Ibu Tri. Di sini saya akan coba menjawab makna disiplin. Kalau menurut saya sih taat atau patuh mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Iya, terima kasih Bu Dwi untuk Bu Tri untuk jawabannya. Menurut Ibu Tri adalah disiplin itu patuh atas tata tertib yang sudah ditetapkan, ya. Nah, jadi itu sudah benar jawaban dari Ibu Tri. Saya hanya menambahkan sedikit, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, peraturan dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman.
Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya. Jadi kita tidak dianjurkan untuk memberikan hukuman. Kita beranggapan bahwa kalau kita memberikan hukuman itu adalah bentuk disiplin. Padahal sebenarnya kalau bisa tidak usah ada hukuman. Ya. Jadi hukuman itu memberikan dampak disiplin bagi siswa itu sebenarnya salah atau tidak perlu kita lakukan. Ya, nah kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan contoh dari motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga merupakan motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, ini merupakan motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif. Nah, disiplin positif itu yang pertama adalah dimulai dari peraturan kelas. Ya, peraturan kelas yang sudah kita buat bersama anak didik kita di dalam kelas. Dari peraturan kelas itu muncullah atau timbullah keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu akan memberikan dampak lingkungan positif. Nah, dari lingkungan positif itulah akan terbentuk yang namanya budaya positif. Berarti itu dimulai dari peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, lingkungan yang positif, kemudian itulah yang dinamakan dengan budaya positif. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, itu mengapa? Kenapa sih kita harus pakai helm kalau kita berangkat atau kita mengendarai sebuah sepeda motor? Kenapa? Supaya apa? Kita menggunakan helm pada saat kita berkendara supaya melindungi keselamatan kita. Iya, melindungi diri kita atau supaya kita selamat, ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, kenapa? Karena saya yakin kalau saya melakukan itu saya terhindar Ya, dari penyakit. Nah, ya. Jadi mengapa kita harus taat atau kita harus patuh menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak agar kita juga selamat terhindar namanya penyakit, ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya apa kita datang tepat waktu? Supaya tidak tertinggal, ya. Kemudian supaya kita juga tidak merasa malu apabila kita datang terlambat, ya. Ya, tidak kena marah. Betul sekali, ya. Kalau kita datang terlambat, nanti kita kena marah, ya. Nah, itu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Saya yakin bahwa teman-teman semua sebelum memulai pembelajaran, di awal pembelajaran pasti sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Tujuan membuat kesepakatan kelas bersama anak didik itu adalah agar menimbulkan yang namanya keyakinan kelas. Ya,
Iya tidak? Ya. Iya. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agamanya. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau yang dinamakan dengan intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Iya, setuju Bu Bunga? Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas di sini, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi kita tidak perlu membuat keyakinan kelas itu sampai 20 poin, terlalu banyak. Kita ambil saja poin-poin pentingnya. Tidak perlu banyak, yang penting itu mudah diingat dan mudah dipahami. Ya. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi kita bisa bertanya kepada peserta didik kita, apa masalah apa yang bisa kita jadikan yang bisa mereka berikan pendapat, apa yang ada, mereka berhak untuk menuliskan apa saja. Kemudian nanti kita seorang guru dan peserta didik nanti akan mengambil kesimpulan apa yang akan diambil dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Nah, di sini ada peraturan, kemudian ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita mengembalikan buku yang habis dipinjam, misalnya anak membaca buku, ya, membaca buku di pojok baca. Nah, sudah baca itu nanti si anak ini mengembalikan bukunya ke tempat awal mereka mengambil buku. Di situ nilai kebajikan yang ingin dituju adalah tanggung jawab. Ya, jadi anak didik kita itu jangan sampai tidak mempunyai rasa tanggung jawab, habis meminjam buku atau membaca buku digeletakkan sembarangan. Ya, jadi sebaiknya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan bentuk dari tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya. Kemudian ada lagi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang ingin dituju di sini adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Ya. Kemudian yang keempat di sini adalah dilarang melakukan kekerasan. Nah, kebajikan yang dituju di sini adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, nilai kebajikannya yang ingin dituju adalah menghormati orang lain dan kesabaran. Kemudian menggunakan masker. Nilai kebajikannya adalah kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, nilai kebajikannya adalah keselamatan dan keamanan. Ya, di sini jadi adalah bentuk peraturan. Kemudian di sini keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ingin ditujunya seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Di sini ada beberapa poin, pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya. Di sini ada contoh tindakan guru.
Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, di sini ada pilihan hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Yang pertama itu adalah hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, hukuman juga ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Peminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Coba yang kalimat terakhir. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Iya, ya, hukuman ya. Konsekuensi. Ya, ini jawabannya yang tadi ya. Jadi yang terakhir itu adalah konsekuensi. Ya. Ada PJOK. Lanjut. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, bisa kita lihat di depan, bisa disimak. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi tidak dengan menyakitkan, ya, tidak menyakiti. Kemudian membuat anak sakit. Kalau hukuman itu membuat anak sakit, mau baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Ya, itu kalau untuk hukuman. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau konsekuensi itu dia hanya dalam jangka waktu yang pendek dan dia hanya merasa tidak nyaman saja. Tapi kalau untuk hukuman itu biasanya dia melukai fisik dan hatinya. Ya. Kemudian kalau untuk hukuman anak itu membenci kedisiplinan. Kalau untuk konsekuensi anak menghargai disiplin. Jadi biasanya kalau anak-anak yang dikenakan hukuman itu dia malah merasa jadi membenci dengan kedisiplinan itu. Malah bukannya dia semakin disiplin, malah dia akan semakin melawan atau keluar dari kata disiplin itu tadi. Kalau untuk yang hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu anak itu akan menghargai kedisiplinan. Ya. Kemudian kalau hukuman itu sifatnya paksaan, dipaksa. Ya, merupakan paksaan. Tapi kalau konsekuensi itu dia stimulus tanggapan. Kemudian kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu kalau hukuman, karena dia takut dihukum atau takut menerima hukuman mendapat hukuman dari si guru, akhirnya dia menyembunyikan kesalahannya, gitu ya. Nah, timbulnya di sini jadi anak yang suka berbohong. Kemudian kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Nah, jadi itu ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia.
Yang pertama itu adalah survival, itu adalah kebutuhan untuk hidup ya, dasar hidup. Kemudian ada cinta, kasih, kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, di sini ada contoh, ada sebuah kasus ya. Ini bisa dibilang contoh kasus ya. Ibu Dwi adalah guru kelas 5 di SD Negeri 1 Penengahan. Nah, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, itu namanya Agus. Beberapa Agus itu agak gundul sedikit. Iya. Agus agak gundul sedikit ya. Jadi di kelas Bu Dwi itu ada yang namanya Agus. Nah, si Bu Dwi ini sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang namanya Agus tadi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering sekali meminta bekal makan siangnya, ya, dengan paksa lagi mintanya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Dwi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, kepengen. Agusnya pengen lihat makanan temennya. Lapar. Iya, karena dia belum sarapan di rumah. Apalagi kepengen, ingin ya. Jadi dia ingin melihat makanan temannya, dia mau gitu kan. Jadi dimintalah dengan paksa. Nah, ini ada contoh kasus. Nah, dalam kasus ini apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghadapi si Agus ini? Kita panggil dulu, Bu. Kita panggil anaknya. Terus habis dipanggil kita apakan? Kita bicara, kita ajak kita tanya ya, kenapa si Agus melakukan itu? Pasti ada sesuatu yang mendorong dia, kenapa dia melakukan seperti itu, ya. Nah, gambarannya tadi ya seperti itu tadi. Apa mungkin dia ada kepuasan juga di dalam diri dia. Kalau dia sudah mengganggu temannya, dia merasa senang, ya. Atau ada kebutuhan karena dia tadi lapar, dia belum makan di sekolah, di rumahnya dia belum makan, akhirnya dia mengambil makanan temannya dengan paksa. Nah, jadi tugas kita sebagai guru apabila ada di situasi seperti itu adalah kita jangan langsung memarahi Agus di depan teman-temannya yang lain, karena akan menimbulkan rasa malu kepada si Agus tersebut, ya. Sebaiknya adalah kita panggil, kita tanya kenapa Agus melakukan seperti itu. Dia pasti punya alasan kenapa melakukan hal seperti itu, ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Dwi sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Agus ini. Yang pertama, apabila jawaban si Agus ini karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Ya, jadi kalau si Agus itu menjawabnya seperti itu, berarti dia kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian, apabila si Agus ini menjawab karena ia senang temannya jadi ingin diperhatikan, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Nah, kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhan yang dituju oleh si Agus ini adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya di sini adalah kesenangan. Ya, jadi yang sudah saya bahas tadi adalah 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah seperti ini. Nah, jika kasusnya seperti ini sudah dijelaskan, ya. Kalau misalnya dia tidak bawa makan atau dia lapar, nah itu berarti kebutuhan untuk bertahan hidup. Atau hanya dia iseng aja pengen ngelihat temennya, iya iseng aja pengen ngelihat temennya itu digangguin, itu marah gitu kan. Jadi di situ dia ada kebutuhan kesenangan di situ.
kebutuhan penguasaan di situ. Ya. Jadi kalau kita menemui kasus seperti itu tadi, kita jangan langsung memarahi Agus di depan teman-temannya. Kita panggil, kita tanya kenapa Agus melakukan seperti itu. Ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol, ya. Yang pertama adalah di sini ada 5 posisi kontrol, ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian ada yang ketiga ada teman, keempat pemantau, dan kelima adalah manajer, ya. Di sini ada identitas gagal. Nah, identitas gagal kalau sebagai penghukum, di sini adalah guru itu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, itu sebagai penghukum. Jadi yang dilakukan guru adalah biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, ya, kemudian menyakiti dan menyindir. Kemudian biasanya yang dikatakan oleh guru sebagai penghukum itu adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, atau rasakan. Nah, itu ya. Jadi kalau sebagai penghukum itu biasanya guru berkata seperti itu. Kemudian hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, itu hasilnya. Kalau si guru ini kalau sebagai penghukum yang suka nunjuk-nunjuk kalau muridnya salah, kemudian suka berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu hasilnya adalah si anak ini akan memberontak. Kemudian dia juga akan menyalahkan orang lain. Kemudian dia juga akan berbohong. Ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, biasanya murid seperti itu. Kemudian dampaknya pada murid, dia akan mengulangi kesalahannya. Ya, jadi kalau guru sebagai penghukum, dia suka nunjuk-nunjuk, suka marah kepada muridnya. Nah, itu dampak pada muridnya itu si murid ini akan melakukan kesalahannya lagi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, posisi kontrol yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Itu biasanya yang dilakukan oleh si guru itu biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya jangan seperti itu. Atau ibu kecewa dengan apa yang sudah kamu lakukan. Nah, itu seperti pembuat merasa bersalah. Nah, kemudian yang biasa dikatakan oleh guru, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Nah, itu kalau sebagai pembuat rasa bersalah. Atau ada juga kalimat, ibu stres. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Pusing ibu ini, nah gitu ya, biasanya gitu ya. Tiap hari pusing. Nah, ya itu sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Kemudian hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Biasanya si anak juga akan berbohong atau menyangkal, enggak kok bu, bukan saya, gitu kan. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Biasanya kalau seperti itu murid akan berkata, maafkan saya bu, gitu ya. Nah, kemudian dampaknya bagi murid adalah dia merasa rendah diri. Biasanya seperti itu. Kemudian identitas berhasil atau sukses itu kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Posisi kontrolnya adalah teman. Ya, ini yang ketiga adalah teman. Guru berbuat apa? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru itu berkata, ayolah lakukan demi ibu, gitu kan. Kemudian, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah membantu? Nah, itu teman. Posisi kontrol sebagai teman. Hasilnya adalah ketergantungan. Jadi si anak itu merasa jadi ketergantungan oleh si guru. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Biasanya murid akan berkata,
Saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, itu sebagai posisi kontrol ya, yang teman, sebagai teman. Kemudian dampak pada muridnya, lemah, tidak mandiri, kemudian tergantung. Ya. Kemudian posisi kontrol yang keempat itu adalah pemantau. Nah, pemantau. Guru biasanya berbuat menghitung dan mengukur. Nah, guru berkata, apa peraturannya? Nah, itu kalau misalnya sebagai pemantau. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh atau berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian dampak bagi murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang kelima adalah identitas berhasil atau sukses. Itu adalah kontrol diri, menghargai diri sendiri. Ini adalah posisi kontrol yang kelima, itu adalah manajer. Biasanya guru berbuat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kalau sebagai manajer ya. Jadi kemudian guru berkata, apa yang kita yakini atau apa yang bisa kau lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu biasanya kita berkata seperti itu kepada murid kalau kita sebagai manajer. Kemudian hasilnya adalah menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif pada dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, itu seperti itu. Biasanya murid berkata seperti itu. Dampak pada muridnya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, jadi di situ sudah dijelaskan bahwa ada 5 posisi kontrol, penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada pertanyaan, ada satu kalimat tanya, apakah itu restitusi? Restitusi itu apa sih? Ya. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua adalah untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Ya. Nah, kemudian di sini ada segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu biasanya kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian kalimat yang kedua, contohnya adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu tahapan pertama dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Kalimat yang pertama adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu untuk bagian yang validasi tindakan yang salah. Kemudian untuk tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian ada kalimat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah
validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, itu merupakan tahapan dari segitiga restitusi. Ya, baiklah. Sudah selesai apa yang sudah saya sampaikan mengenai budaya positif. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman apabila ingin bertanya apa yang kalian ingin tanyakan tentang budaya positif, bisa kalian tanyakan. Silakan. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Bu Dwi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Rina. Yang ingin saya tanyakan adalah hal yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Tadi kan Ibu Rina sudah menjelaskan bahwa segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya ya Bu ya. Dan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana contoh penyelesaian kasus menggunakan penerapan segitiga restitusi dalam sehari-hari kita ketika menghadapi murid seperti itu. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dwi ya, terkait dengan contoh kasus seperti apa sih yang biasa kita hadapi di sekolah dalam menghadapi murid yang membuat suatu kesalahan gitu ya. Nah, kemarin saya sudah menangani beberapa kasus. Bisa saya ambilkan contoh kasus yang pertama itu adalah pada saat pada saat PTS kemarin. Nah, itu ada murid saya bernama Naura. Pada saat ulangan itu saya perhatikan dia mencontek jawabannya si Eci. Nah, jadi saya perhatikan dulu pas ulangan itu tidak langsung saya tegur saat itu. Nah, jadi saya perhatikan dulu si Naura ini, dia mencontek lebih dari 1 kali dia mencontek jawaban si Eci. Nah, jadi setelah selesai ulangan, pada saat jam istirahat saya itu memanggil Naura ini ke ruang guru. Saya panggil si Nauranya. Nah, pada saat di ruang guru itu saya tanyakan si Naura ini, ya, saya menggunakan tahapan segitiga restitusi. Jadi saya tidak langsung menghakimi si Naura. Kamu salah, kamu sudah nyontek jawaban Eci. Tidak seperti itu. Jadi langkah yang pertama itu adalah saya menstabilkan identitas dulu. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Naura. Ya, pertanyaan saya itu saya tanyakan dulu, Naura, ibu tadi pada saat pada saat PTS, ibu melihat Naura menyontek jawaban si Eci, benar atau tidak? Kemudian si Naura menjawab, iya Bu, benar. Nah, kemudian saya tanya kepada Naura, itu tindakan yang benar atau tidak mencontek jawaban teman? Kemudian Naura menjawabnya, tidak Bu, itu perbuatan yang tidak benar. Nah, di situ adalah contoh dari menstabilkan identitasnya. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Saya tanyakan lagi kepada si Naura, ya, menurut kamu salah atau tidak kamu mencontek jawaban si Eci tersebut? Kemudian Naura menjawab, iya Bu, salah. Saya salah. Kenapa saya mencontek jawaban Eci itu salah? Nah, kemudian saya memberikan kalimat kepada Naura. Saya bilang kepada Naura, semua orang itu pasti mempunyai kesalahan, sama seperti ibu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi dalam hal ini ibu tidak tidak mencari siapa yang salah. Tapi dalam hal ini ibu ingin mencarikan solusi. Bagaimana caranya supaya Naura tidak mencontek lagi, gitu. Nah, itu di bagian tahapan validasi tindakan yang salah. Kemudian saya tanya kepada Naura, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Disitulah Naura bercerita, iya Bu, saya tidak belajar tadi malam. Saya main HP sampai tengah malam. Akhirnya saya tidak bisa menjawab soal PTS hari ini.
karena saya takut nilai saya jelek, akhirnya saya mencontek jawaban si Eci. Nah, itu ya. Jadi di situ juga bagian validasi tindakan yang salah, karena dia tidak belajar sehingga dia tidak bisa menjawab soal PTS tersebut. Akhirnya dia menconteklah jawaban si Eci. Nah, kemudian yang tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Akhirnya saya tanya kepada Naura, Naura masih ingat tidak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal pembelajaran waktu itu? Kemudian Naura menjawab, iya Bu, saya masih ingat. Coba jelaskan apa, menurut Naura apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat waktu itu? Kemudian Naura menjawab, iya Bu, harus jujur. Nah, disitulah di bagian tahapan yang menanyakan keyakinan. Kemudian saya tanya lagi kepada Naura, Naura yakin tidak sih kalau sifat jujur itu diperlukan untuk diri kita? Kemudian dia menjawab, iya Bu, saya yakin. Nah, setelah dia yakin kalau sifat jujur itu diperlukan untuk diri kita, itu adalah sifat yang baik, disitulah saya memberikan tanggapan kepada si Naura. Kemudian saya bilang, kalau memang Naura sudah tahu kalau sifat jujur itu baik untuk diri kita, berarti Naura itu pasti tahu apa yang harus Naura lakukan supaya tidak mencontek lagi. Iya Bu, saya harus belajar. Saya nggak boleh main HP terus, ya, supaya saya bisa menjawab apa yang ada di dalam soal PTS itu. Nah, itu termasuk di menanyakan keyakinan. Jadi begitulah tahapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas saya sendiri kemarin. Ya, kasusnya itu adalah Naura mencontek jawabannya si Eci. Nah, dari situ Naura sudah paham apa yang harus dia lakukan agar dia tidak mencontek lagi, agar kesalahannya itu tidak diulang lagi. Nah, jadi saya harap dari segitiga restitusi seperti itulah kita bisa memberikan pendekatan kepada murid. Mereka pasti punya alasan. Jangan kita melihat si anak mencontek jawaban teman langsung kita marahi di depan. Kamu, kenapa kamu nyontek jawaban teman? Nah, itu kan tidak baik, ya. Itu akan membuat si anak itu merasa sakit hati, ya. Jadi yang sebaiknya kita lakukan adalah kita menggunakan segitiga restitusi dalam menangani kasus yang sudah dilakukan oleh anak didik kita, gitu. Jadi mereka punya mereka punya alasan kenapa seperti itu, gitu. Jadi itu contoh kasus yang sudah saya tangani kemarin. Seperti itu Ibu Dwi jawabannya. Terima kasih banyak Ibu Rina. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Dwi. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Oh ya, silakan Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu Rina. Di sini saya akan bertanya tentang penghargaan yang telah Ibu jelaskan tadi. Ada kata penghargaan itu adalah hukuman. Tolong berikan penjelasannya mengapa penghargaan itu bisa termasuk hukuman dan contohnya seperti apa. Terima kasih Bu Rina. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Bu Linda. Ya, pertanyaan dari Bu Linda adalah mengapa penghargaan itu termasuk ke hukuman gitu. Ya, padahal kan sebenarnya penghargaan itu menurut kita baik ya. Kita ngasih penghargaan kepada siswa, misalnya dia di kelas itu lebih cepat mengerjakan soal, terus kita kasihlah dia coklat. Padahal sebenarnya penghargaan itu merupakan suatu hukuman. Mengapa demikian? Karena sebenarnya misalnya si Agus ini dia si Agus ini dia ngerjain soal matematika misalnya, dia lebih duluan selesai. Kemudian pas sudah diberi nilai, ternyata jawabannya benar semua, 100 nilainya. Nah, akhirnya saya berilah dia sebuah coklat misalnya. Nah, ternyata cara yang saya lakukan itu kurang tepat. Kenapa? Karena penghargaan di sini sebagai penghukum atau hukuman itu, anak-anak yang lain itu kan sudah berusaha nih, 10 soal itu benar semua, berusaha supaya nilainya itu 100 juga gitu.
Tapi karena kalah cepat dengan si Agus yang datang duluan, kemudian dia mengumpulkan tugas duluan dan nilainya 100, akhirnya dialah yang dapat coklat tersebut. Nah, teman-teman yang lain ini merasa sakit hati. Ya, kenapa sakit hati? Karena mereka sudah berusaha juga, sudah berusaha semaksimal mungkin supaya 10 soal itu mereka jawab dengan benar. Nah, mereka sakit hati kenapa kok cuma si Agus yang dapat hadiahnya. Nah, berarti itu dampaknya kurang baik untuk anak-anak yang lain yang ingin juga mendapatkan hadiah coklat tersebut. Maka dalam hal ini sebaiknya dihindarilah yang namanya penghargaan itu. Ya, karena itu juga berdampak sebagai hukuman, berdampak kurang baik kepada peserta didik yang lain. Ya, dampak kurang baiknya ya seperti itu. Siswa yang lain itu sudah merasa berusaha juga, ingin mendapatkan nilai 100, ingin mendapatkan hadiah penghargaan dari si guru. Tapi ternyata karena kalah cepat mengumpulkannya atau kalah cepat dengan si Agus, akhirnya cuma si Agus yang dapatkan hadiah. Nah, jadi makanya di situ ada pernyataan bahwa penghargaan itu merupakan hukuman. Seperti itu, Bu Linda. Bagaimana? Sudah paham? Sudah jelas? Baiklah, sekian dari saya tentang pengibasan budaya positif. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir sampai kegiatan ini selesai. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa memberikan dampak positif di lingkungan sekolah kita tercinta ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Coba ada yang paham tidak tentang keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu apa sih? Apa Adrian? Peraturan ya, boleh. Peraturan kelas apa? Tidak membuli teman. Ya, itu contoh dari keyakinan kelas. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah persetujuan yang dibuat oleh guru dan murid, dan selanjutnya keyakinan kelas itu akan kita taati bersama ya. Jadi ibu ada sticky note, nanti kalian membuat keyakinan kelas, kalian menuliskan keyakinan kelas di kertas ini ya. Kemudian nanti kalau sudah kita akan tempelkan di papan tulis. Kalian bebas menulisnya, boleh lebih dari satu. Apa saja contohnya? Tadi sudah disebutkan oleh temannya. Tidak boleh membuli teman, boleh. Kalian boleh tulis nanti di kertas ini. Setelah semuanya nanti kalian tulis, kalian tempel di papan tulis, kemudian nanti kita akan ambil kesimpulan keyakinan kelas apa saja yang akan kita buat ya. Ibu bagikan dulu sticky note-nya. Boleh lebih dari satu kalian menuliskannya ya. Yang sudah dapat sticky note-nya boleh langsung ditulis. Oke, sekarang ibu beri waktu untuk kalian menulis. Silakan ditulis.
Enggak. Sudah selesai? Jika sudah, kalian boleh menempelkannya di papan tulis. Ayo, silakan. Ayo, yang lain boleh menempelkan. Ayo. Ayo, yang lain. Ya, tempelkan di sini. Ya. Yang sudah boleh duduk kembali. Ya. Sudah. Yang lain. Sudah semua ya. Ya. Enggak. Ya, inilah keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan. Di sini ada yang datang tepat waktu, kemudian tidak membuli teman, tidak membuang sampah sembarangan, mengerjakan PR, ya, mengerjakan tugas dari guru, menghormati guru, kemudian apalagi tidak ribut di dalam kelas. Ya, ini banyak sekali yang sudah kalian tuliskan di papan tulis ya. Sekarang ayo kita buat keyakinan kelas, kita buat sama-sama. Inilah yang akan kita sepakati bersama. Coba. Di sini ada datang tepat waktu atau tidak datang terlambat. Nah, itu tidak datang terlambat dan datang tepat waktu itu merupakan disiplin waktu ya, Nak ya. Berarti bisa kita tulis di sini disiplin waktu. Nah, yang pertama adalah disiplin waktu. Kemudian tidak membuli teman. Kemudian tidak nakal dengan teman. Nah, itu apa? Keyakinan kelasnya. Ayo, kalau tidak membuli teman, berarti menyayangi ya, menyayangi teman ya, menyayangi sesama, menyayangi teman atau sesama. Ya. Nah, kemudian ya, jadi inilah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Yang pertama ada disiplin waktu, kemudian yang kedua menyayangi teman atau sesama, kemudian yang ketiga menghormati guru, yang keempat menjaga kebersihan kelas, kelima disiplin pakaian, dan yang terakhir adalah rajin mengerjakan tugas atau PR ya. Nah, baiklah anak-anak, inilah kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Sebaiknya kita bisa menaati semua apa yang sudah kita tuliskan di keyakinan kelas yang sudah kita buat. Baiklah, hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi